Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi bersama MBG, Mimbar Berdiskusi Global ya. Channel yang selalu setia dengan perdiskusian yang ada di medsos ini, guys. Wah, keren gak tuh? Keren lah ya, keren banget lah. Ini Bang Juma lagi on fire, guys, untuk menginjili teman-teman dari kekristenan yang belum paham tentang isi Bibalnya sendiri ya. Aduh, kasihan mereka ya, tidak paham dengan isi Bibalnya sendiri. Padahal mereka sering ke gereja ya, atau mungkin di gereja tidak pernah diajarkan ya tentang isi-isi di dalam Bibel ya. Hanya ayat-ayat yang dipilih ya, hanya ayat-ayat tertentu yang pendeta ajarkan kepada jemaat. Yang ngeri ya, ngeri banget itu ya. Perpuluhan pengen terus ngalir, pengajaran hanya sebatas itu aja ya. Oke, ini seru banget ya. Sebelum saya putarkan videonya, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel MBG ini semakin berkembang ke depannya. Oke, selamat menyaksikan. Kata siapa nggak bisa masuk logika? Kata siapa nggak bisa masuk logika? Kok kata siapa sih? Bisa terjadinya ada langit dan bumi, bisa diciptakannya kita ada laut, ada ikan. Akal manusia memahami bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Masuk logika banget. Coba masuk logika teorinya. Masuk logika nggak kalau itu ciptaan pekerjaan Tuhan? Masuk logika. Iya, masuk logika. Terus apa yang tidak masuk logika? Ketika Tuhan turun netek sama manusia, itu yang nggak masuk logika. Nah, yang nggak masuk logika itu kuasa Tuhan itu terjadi pada kita, itu nggak masuk logika, Bang. Kata siapa nggak masuk logika? Masuk logika dong. Yang tidak masuk logika itu Tuhan turun ke bumi, dibunuh manusia. Itu yang gak masuk logika. Bagaimana mungkin Sang Maha Kuasa bisa dibunuh, ditampiling sama manusia? Itu yang tidak masuk logika. Ya, itu kamu belum paham benar-benar. Saya sudah bilang tidak masuk logika. Ada Bang Pula yang mengatakan nggak paham. Tadi katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Sekarang saya nggak paham. Paham itu artinya mengetahui tentang logika. Betul. Bagaimana mau paham kalau tidak masuk logika? Paham dan logika itu berakar dari akal. Lah, kalau Tuhan Anda sudah tidak masuk akal, bagaimana masuk logika? Tapi kalau Tuhan saya masuk logika, masuk akal. Tuhan Anda yang tidak masuk akal. Tuhan itu pantas. Tuhan itu apa sih, Bang? Abang paham Pencipta definisi langit. Tuhan nggak? Pencipta langit dan bumi. Iya. Pencipta langit dan bumi. Ya. Bisa nggak abang masukkan ke logika pencipta langit dan bumi itu menciptakan seperti apa? Apakah dia diciptakan? Loh, wujudnya seperti apa? Anda dudukkan dulu Tuhan secara logika. Jangan Anda kemudian membolak-balikkan logika Anda itu. Dudukkan Tuhan secara logika bahwa Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha pencipta. Iya, bisa dicerna nggak, Bang? Secara logika bisa dicerna nggak, Bang? Bisa. Adanya eksistensinya Tuhan itu bisa dicerna dengan logika nggak? Ya bisa dong, masa tidak? Itulah Islam. Coba. Ketika Tuhan saya mengatakan dalam Al-Quran, saya menyatakan keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Masuk akal. Karena bukan manusia yang menciptakan siang dan malam. Bukan manusia yang kemudian menciptakan udara. Tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang mengadakan itu semua. Logika. Masuk logika. Sekarang Anda percaya? Itu di mulut. Itu di mulut, Bang. Kalau di akal nggak masuk logika, Bang. Kok nggak masuk logika? Sekarang ada nggak siang malam? Ada. Siapa yang mengadakan itu? Tuhan. Nah, itu bisa masuk logika. Iya, itu teorinya. Teori dari kita, Bang. Iya. Dan itu logikanya masuk. Bahwa yang mengadakan dari kita. Itu teori dari logika Anda, dan prakteknya dipraktekkan oleh pencipta. Bukan makhluk yang mengadakan siang dan malam itu. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu sudah standarisasi daripada logika sehat manusia.
Kan begitu. Nah sekarang yang tidak masuk logika itu adalah perempuan ngeden keluar dari rahimnya Tuhan. Itu yang nggak masuk logika. Karena logika Iya, manusia dihantarkan kepada poin di mana Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha suci, maha tinggi. Kok tiba-tiba ada yang keluar brojol dibilang Tuhan? Tuhan. Ya ini yang membantah akal sehat. Ini yang mematikan logika manusia. Betul. Ini yang membinatangkan manusia. Konsep-konsep seperti itu tidak memanusiakan manusia. Ketika ada manusia ngeden keluar Tuhan, nah itu yang tidak memanusiakan manusia. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, itu baru Tuhan. Tapi kalau Tuhan lahir tanpa ayah, itu hantu, bukan Tuhan itu. Jadi bedakan antara Gini, Bang, saya Tuhan jelasin, yang Bang. masuk akal dengan konsep Tuhan yang tidak masuk akal. Bedakan itu. Tuhan Anda tidak masuk akal, jangan Anda babat habis bahwa Tuhan tidak bisa dilogikakan. Anda keliru besar. Enggak. Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha besar, itu enggak bisa dicerna dengan akal. Itu hanya bisa Kenapa kita pakai hati. Kenapa enggak? Abang Kenapa aja nggak bisa kalau dicerna abang dengan ada yang akal? gini. Iya. Sangat bisa Kalau abang dicerna dengan akal. bicara sains, bicara sains, bicara biologi, itu ada teorinya, ada logikanya. Ya, Bicara tentang dunia ini, teori tentang begitu dunia juga ini, Tuhan yang maha besar. Ya, gini. Ya. Begitu juga Tuhan yang maha besar. Sekarang abang paham nggak artinya logika? Oh, jangan ajarin saya ilmu logika, jangan. Ini enggak, biar Sekarang, kamu tuh, biar kalimatnya tuh biar nih saya kasih, transparan, Bang, kalau logika itu. saya kasih kisi-kisi berpikir di dalam apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang disebut besar, Iya. semakin besar sesuatu, maka semakin nyata hal tersebut, tetapi semakin tak mampu kita telah dengan mata sehat. Contoh, Anda percaya Jakarta itu ada? Percaya, Bang? Percaya. Jakarta itu luas, besar? Betul. Jakarta luas, besar. Oke. Ketika Anda berdiri di Monas, Anda sudah ada pada posisi sesuatu yang besar. Ketika Anda berdiri di Monas, Anda bisa lihat Jakarta? Ya, bisa lihat gedung-gedungnya. Gedungnya Tidak yang semua, Anda tapi. lihat. Nah, tidak semua. Iya, Berarti tidak semua, semakin tapi, ya. berarti semakin besar massa, semakin tak sanggup kita lihat. Makanya Tuhan itu tidak bisa Betul. kita lihat karena Dia maha besar. Berarti Tuhan maha besar itu pada dasarnya ada dan bisa kita rasakan. Seperti Anda bisa merasakan Jakarta, namun Anda tidak bisa melihatnya. Itulah cara logika sampai kepada Tuhan. Abang bisa merasakan Tuhan. Oh, jelas dong. Saya berbicara ini karena Jelas. adanya Tuhan. Iya. Saya hidup karena adanya Adanya Tuhan. Tuhan. Karena- Semua juga atas Karena atas abang izin merasakan Tuhan. Tuhan, makanya abang mencoba untuk menekan umat Kristen supaya umat Kristen itu tertekan. Kenapa Gitu ya bisa cara kayak abangnya? gitu? Karena abang merasakan. Orang Lucu. Kristen yang menekan kami umat Islam. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kenapa kami menekan abang? Anda Gimana, Bang? Momen itu gimana? Anda Peristiwa itu mana? Oke, Anda memaksakan Tuhan Anda yang dewa dari Roma Yunani itu dengan penyebutan nama Tuhan kami. Dengan kata lain, Anda memaksa kami untuk memahami bahwa dewa-dewa Roma Yunani itu adalah Allah. Satu. Yang kedua, ini yang sederhana saja. Anda memaksakan buku-buku yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas dengan sebutan Alkitab, memaksa kami harus menerima bahwa surat kabar itu adalah kitab suci yang difirmankan oleh Allah. Padahal itu adalah surat kabar yang disusun oleh wartawan, kemudian dihadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Lolos pengkanonan, 4 kitab kanon, surah-surah Paulus, masuk ke Indonesia, disebut Alkitab untuk memaksa orang Indonesia menerima surat kabar itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Agama Anda yang memaksa kami untuk bisa menjadi seperti kalian.
Iya, abang tahu data itu dari Alkitab. Nah, itu Anda menyebut surat kabar itu dengan Alkitab, memaksa kami untuk berpikir bahwa Bible Anda itu adalah firman Allah. Tapi tidak, kami tidak akan mau dipaksa untuk berpikir seperti itu. Iya, itu hak abang itu. Lah, bukan masalah hak atau bukan Itu hak. pilihan kamu. Ini berbicara mengenai pemaksaan. Anda berbicara pemaksaan. Agama Anda memaksa Gimana? kami untuk memahami surat kabar itu adalah firman Allah dengan mengambil dan mengatakan Bible atau Biblika atau Tabiblia itu adalah Alkitab. Penamaan kata Alkitab di dalam kitab saudara mengajak umat Islam dengan cara paksa memahami bahwa itu adalah firman Allah. Tapi maaf, kami tahu mana firman Allah, mana perkataan Sabar. iblis. Sabar, Alkitab mengajak, ya sabar. Nah, abang bilang Alkitab mengajak umat Islam, sedangkan Alkitab aja ada itu bang ya, itu sebelum ada Islam. Maksudnya gimana? Loh, Logikanya gimana nih? Gimana? Sebelum Gimana ada Islam, jalannya? Kristen dulu kan? Ada Alkitab nih. Alkitab itu bukan nanti kan. di Indonesia baru ada. Sebelum penjajah masuk ke Indonesia, Alkitab itu tak ada. Yang ada adalah Biblos, kumpulan buku. Gospel. Ya, Masuk ke sebutkan masuk ke Indonesia, mengganti nama dengan sebutan Alkitab agar memaksa umat Islam berpikir dan kalau perlu menerima buku yang dibawa Belanda itu, penjajah itu adalah firman Allah. Jadi ada tertulis di Alkitab Islam, gitu ya bang ya? Ada Islamnya gitu ya bang ya? Sim- Ada Islam sampul wajib. sampul kitab Anda yang dibawa oleh penjajah itu memakai nama Alkitab itu fungsinya untuk memaksa kami umat Islam berpikir bahwa kitabnya umat Kristen itu adalah firman Allah. Belum paham sampai situ? Kenapa abang bisa ngelaman gitu dari sampul? Kenapa abang Ya, menyebutkan dari sampul? Maksudnya gimana nih? Kenapa Anda menyebut buku dari barat itu dengan sebutan Alkitab? Nggak tahu aku. Nah, itulah yang kubilang. Karena kalian secara terprogram, terstruktur dan terencana secara masif ingin mencuci otak orang Islam bahwa surat kabar dari barat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nggak isi di Alkitab itu mengajak umat Islam supaya mengikuti Kristus? Ada nggak? Oh, jelas Matius 28:19. Pergilah ke seluruh Matius dunia, 28. jadikanlah seluruh 28. Nah, terus Pergilah. 9. Data 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Markus 16 sampai bagus dong. 20. Bagimu? Bagimu bagus. Iya. Bagi kami nauzubillah min dzalik. Najis tralala tralili. Enggak, karena ajaran Kristus itu benar, lurus. Kata siapa lurus? Salahnya di mana? Ya. Salahnya di mana? Coba sebutkan ajaran Kristus yang salah, coba bang. Semuanya salah. Iya. Ajaran Kristen sekali Iya, lagi saya semuanya ulang. Semua ajaran Iya. Kristen itu salah. Salah. Ya, tidak ada satupun salah, ajaran tapi salah Kristen ya. yang benar. Tidak ada satupun ajaran Kristen yang benar. Semuanya salah. Hebat banget ya. Oh, bukan hebat lagi. Berani Melampaui. Ya emang Melampaui iya, hebat. emang betul itu. Ini tema saya tuh. Fitnah Kristus tuh. Fitnah Kristus palsu. Salah satunya adalah ketika si Kristus palsu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia. Itu fitnah yang dilakukan oleh Kristus melalui agama Kristen dan agama Katolik untuk menipu anak keturunan Adam. Fitnahnya nggak? Enggak bang, fitnahnya bagaimana bang? Coba bang jelasin fitnahnya. Fitnahnya agama Anda adalah Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu fitnah iblis Fitnah kepada iblis. Adam dan manusia. Anda sadar? Terus? Ya itu salah satunya. Anda tinggal Adam dan Hawa luruskan. kan berdosa. Betul. Kan dia memang Apakah berdosa bang. Adam dan Hawa yang berdosa karena dia mewariskan memakan nggak buah dosa itu. itu? Mewariskan nggak dosa itu?
Bingung. sampai Kalau segitu diwariskan, kejamnya. Kebingungan. Loh, salah. Memang ada dalilnya Tuhan Ya. mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ada enggak? Di Alkitab. Di Alkitab. Di surat Paulus. Kan tadi kamu sendiri yang bilang. Di surat Paulus. Setelah kedatangan Dajjal Iya. Al-Masih. Kristus palsu. Ya. Nah, ya sudah. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan Adam dan keturunannya adalah makhluk yang diberkati, bukan dikutuk. Berarti, Diberkati memang. terus kenapa Paulus memfitnah Adam dan keturunannya adalah mendapatkan dosa warisan? Abang dapat dari mana itu? Roma 5 nomor 12. Ya, abang udah baca dari atas belum? Atau jangan 1 ayat 2 ayat aja. Yesus mati untuk apa? Menembus dosa. Nah, itu dosa apa yang ditebus? Dosa kita. Kenapa bisa? Kita semua. Kenapa bisa begitu? Bisa. Manusia Kenapa nggak bisa? mungkin bisa menebus dosa manusia. Nggak masuk akal kan? Ini ajaran Tidak siapa? mungkin manusia bisa menebus dosa. Ini ajaran siapa? Ajaran Ini, Kristen, ajaran kami. nah, itulah yang Ajaran kukatakan Kristus. bahwa Kristus Ya. palsu telah melakukan penipuan begitu dahsyat. Enggak, itu nggak menipu, Bang. Itu nyata Kata itu. siapa enggak nih? Kata siapa? Coba tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya berdosa. Mana dalilnya? Ada. Itu Gini. fitnah itu. Saya butuh Jadi, Bang, dalil. ya, Fitnah kalau kepada kita selalu Nabi Adam itu. mengedepankan data-data dari pihak masing-masing, itu jadinya cuma kontradiksi. Enggak, Hanya saya jatuhnya abang saya bisa minta. mengandalkan dari data abang. Saya minta data dari agama saudara. Selain surat Paulus. Nggak perlu Ingat, pakai data, Bang. kitabnya orang Yahudi lebih tua. Nggak perlu. Jadi mau ngarang-ngarang saja gitu, mau ngarang-ngarang. Mau ngarang aja. Ya. Masa Nggak nggak ada Anda melakukan fitnah terhadap Adam dan keturunannya tanpa data. Itu bukan fitnah. Lah kalau tidak fitnah ada firman Tuhannya berarti. Apa yang ditulis di Alkitab itu benar semuanya, Bang. Kata siapa? Makanya kalau baca itu jangan setengah-setengah. Kata siapa? Kalau baca jangan Kata 1-2 siapa? ayat, Bang. Kata siapa? Justru saya minta di mana firman Tuhannya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Mana firman Tuhannya? Kan tadi abang bilang sendiri. Mana firman Tuhannya? Justru Tuhan mengatakan Adam dan keturunannya diberkati, Iya, bukan diberkati. dikutuk. Nah, terus mana fitnahan Iya, Kristen dikutuk. bahwa Dikutuk juga. mana dalilnya? Nah, ini fitnahan Kristus Iya, di palsu. Ya, mana tunjukkan? Ada di Alkitab. Aku nggak tahu ayatnya nggak punya. Enggak ada, makanya jangan ngotot kalau enggak ada dalil. Gini, Bang. Jangan ngotot. Jangan ngotot. Enggak, gini. Aku bukannya pinter ayat, aku nggak terlalu hafal soal ayat, tapi yang jelas aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya sama lah, Yang kita salah juga itu tahu. menuduh Jadi gini, tanpa aku bukti. jelasin ya. Yang salah menuduh tanpa Gini. bukti. Gini, kita kan bukan berdebat soal matematika nih, kita berdebat soal Yang bilang- agama nih. Iya, justru karena itu kita Ya butuh kan? dalil. Agama berbicara Ya. dalil. Kalau abang nyalain agama kami juga bisa nyalain agama. Bukan agama nyalahin. Saya tidak menyalahin. Jadi Agama jadi- Anda memang sudah salah, pondasinya memang sudah salah dari awal. Dari sononya Sesuatu udah yang salah. salah nggak perlu disalah-salahin. Memang udah salah. Terus kalau aku bilang begitu juga, abang terima nggak? Silakan Anda tunjukkan. Islam juga Kesa- sudah salah. Kesalahan agama saya silakan Anda tunjukkan. Tunjukkan. Aku nggak mau mencari kesalahan agama orang lain. Nah, karena memang di Islam nggak ada kesalahan. Iya, bedanya di situ, dengan- Bang. Sekarang Anda Bedanya di situ. mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Seluruh manusia sudah berdosa karena dosa Adam. Mana dalilnya? Mana firman Tuhannya yang mengatakan itu? Aku nggak mencari kesalahan tentang agama orang lain. Kalau abang mau cari Loh, kesalahan tentang siapa yang agama, mencari silakan. kesalahan Cuma gimana kenapa sih? abang berani bilang kalau bahwasanya itu Kristus itu ajaran sesat, fitnah dajjal Kristus seperti ini, kok abang berani gitu loh? Saya tidak mengatakan sesat, salah.
Betul. Benar enggak Anda mengatakan di dalam agama Anda bahwa Maria melahirkan Tuhan? Benar enggak? Benar. Nah, Ini mau dijelasin, sekarang, makanya dari tadi pengen jelasin bang. nah udah, silakan Anda jelaskan bagaimana pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaan. Silakan. Saya ingin Ya, dengarkan ya, jelas dong lawakan ya. ini. Silakan. Ini lawakan yang sudah sering ku dengarkan. Silakan. Ya, jadi aku nggak pandai berkata-kata. Jadi yang ku tahu dan yang ku yakini, dan aku nggak bakal sampai sama-samanya nggak bakal aku melepas imanku. Ya siapa juga Jadi- yang ngajak masuk Islam? Neraka butuh Kristus penghuni. lahir, Nggak apa-apa. lahir. Ya lanjut. Lahir. ya di perawan Maria. Ya, Ini yang sebagai lahir manusia Tuhan. suci. Manusia. Sadar. Katanya Sabar. Tuhan. Katanya Tuhan Benar. yang lahir. Dia lahir sebagai manusia bang. Dia lahir sebagai manusia untuk mengajar. Berarti dia bukan. Ini bang, Berarti dia bukan Tuhan kan? bagaimana bisa tuh ya? Bingung dia. Nah, di sini mentok dia, bingung dia. Lahir sebagai ya. manusia. Berarti bukan Tuhan. Mm-mm. Aku belum selesai ngomong bang. Karena aku bilang tadi, kalau kita bicara soal Tuhan, abang jangan mengedepankan logika dulu. Loh, Oh nggak bisa. harus pakai logika Tuhan dong. itu harus logika. Iya Tuhan yang logika, Tuhan memang satu. Iya harus logika Tuhan itu. Karena Tuhan Anda yang tidak masuk logika, jangan Anda paksakan Tuhan saya nggak masuk logika. Iya dong, gimana sih? Cukup Tuhan Anda saja yang tidak masuk akal. Jangan bawa-bawa Tuhan saya. Iya itu Akui- logikamu lah. Loh, akui saja bahwa memang agama Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Udah selesai. Kenapa menguasakan kami harus mengakui yang jelas-jelas itu bahwasanya penembus dosa, juru selamat? Loh, Kenapa kami harus menyangkal Tuhan? Kami nggak bakal menyangkal Tuhan kami. bukan saya minta Anda menyangkal. Saya minta Anda jujur bahwa logika dalam beragama itu tidak dipakai dan tidak ada gunanya dalam agama Kristen. Iya. Yang ada imani saja, yakini saja, Logika yang percaya dipakai. saja. Kok logika Logika bagaimana? dipakai gini. Bagaimana Anda Sabar. bisa berlogika menggunakan logika? Ya. Tuhan pencipta Logika. langit dan bumi menjadi manusia. Bagaimana Ya, Anda bisa logika masuk mungkin- logika? Ya kamu kan punya logika dipakai untuk mencari kesalahan di agama Kristen. Loh. Itu logikamu. Bukan. Siapa yang cari Logika kesalahan? manusia itu Logikaku enggak. standar. Bung. Logikaku Bung. untuk cari uang, cari kerja, Oh enggak menghidupi bisa. anak, Bukan hanya terus sebatas hidup. sebatas hidup damai. itu. Itu Agama kerja, bukan yang logika. benar Terus? itu, agama yang benar itu kudu wajib berkesesuaian dengan akal manusia. Wajib. Ya ini sesuai. Sesuai bang. Tuhan mati dibunuh, makhluknya itu sesuai dengan logikamu. Nggak masuk logika lah. Makanya kan aku jelaskan dari awal, kalau kita mau berpikir bahwasanya Tuhan itu masuk di logika, itu nggak bakal bisa. Itu Tuhanmu. Adanya eksistensi Tuhan itu juga dipikir secara logika nggak bakal bisa. Itu Tuhan saudara. Jangan Anda samakan Tuhan dengan kita sama. Tuhan yang sesungguhnya. Kok Tuhan kita sama, samaku? Nenekmu kiper. Nenek kiper. Loh, Tuhan kita sama di mana? Tuhan apa? Tuhan abang apa? Tuhan saya bukan manusia, bukan makhluk. Bukan makhluk Tuhan yang abang apa, merangkak Pak? dari kuburan. Itu bukan Tuhan saya. Alamak. Ya, Tuhan abang apa? Tuhan abang apa? Tuhan saya yang menciptakan Tuhan Anda. Itu berbetul. Wah, minum dia. Haus dia, haus guys. Bang, Tuhan kita itu yang menciptakan langit dan bumi bang. Ya. Pencipta. yang Sementara Maha Kuasa. Yesus bukan Sama. pencipta langit dan bumi. Ya, Yesus Dia bukan ada pencipta. sebelum langit dan bumi. Siapa? Yesus. Mana dalil pengakuannya? Yaitu Yesus itu hadir dalam dunia itu sebagai manusia. Itu kan logikamu. Itu kan logika yang kamu susun sendiri. Saya Makanya minta dengar kesaksian dulu, Bang. Yesusnya. Kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhan langit dan bumi itu di mana dalil pengakuannya? Ada. Abang baca Alkitab makanya bang. Saya sudah tamat baca Bible, anak muda. Udah Dia hatam. tamat kan? Udah Pernah kan tamat. ada tertulis tuh muridnya nanya tuh. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Kenapa kita nggak bisa melihat Tuhan? Kamu sudah bersama aku selama ini, kenapa kamu nggak pernah sadar? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat apa?
Apakah itu apakah ada manusia yang sabar bang, dipotong dulu, sabar. Nah, abang kalau cari kesalahan pasti ada celahnya bang, abang cari kesalahan bang. Saya pun bisa Bagaimana mengatakan bisa itu. dia- Kalau kau melihat aku itu sama kau ya. melihat Tuhan. Saya pun bisa mengatakan itu. Kalau kau melihat aku Jokowi juga sama bisa. kau melihat Tuhan. Hah? Bisa gimana dia? Kalau kau melihat aku itu sama kau melihat Tuhan. Iya, karena kita pencipta Tuhan. Apakah saya Tuhan? Diciptakan oleh Tuhan, Aku bukan Tuhan. diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Kau Taala. cukup melihat Bang Suma ini, kau sudah melihat Tuhan. Iya, Tapi aku melihat bukan ciptaannya. Tuhan. Kau melihat ciptaannya. Sama halnya kau melihat Iya, Dia kau- yang telah menciptakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini malah nggak masuk logika. Loh, kok nggak masuk Kok logika? tidak masuk logika? Aku itu adalah jejak keberadaan Tuhan itu sendiri yang tidak bisa Kan dilihat. ciptaannya. Ya, saya ciptaan. Berarti ada yang menciptakan. Ya kan yang kutanyakan Tuhan. Aku mau melihat Tuhan. Kan muridnya, aku ingin melihat Tuhan. Aku nggak mau. Sementara Yesus jauh-jauh Ya. sebelumnya sudah mengajarkan, Bapak tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus sudah mengajarkan itu. Tiba-tiba lu minta aku tunjukkan. Bodoh juga kau. Bahlul juga kau. Udah sekian lama kau bersama aku. Beginilah. Kau minta di mana karena Bapak itu? Manusia itu memiliki batasan. Manusia itu memiliki batasan akal dan pikiran. Kau Karena memiliki itu batasan. manusia itu tidak bisa melihat Tuhan. Tidak mungkin Berarti manusia bisa melihat Tuhan. Yesus, berarti melihat Yesus melihat Tuhan atau bukan? Mana yang betul ini? Itulah gambarannya contoh. Itulah contoh kalau kamu ingin Nah, melihat Tuhan. itulah Fin-plan sama dia. aku beri kamu contoh juga. Kau melihat Bang Suma sama halnya kau melihat Tuhan. Sama Nggak bisa. ungkapan Yesus. Sama Sabar dengan dulu. ungkapan Yesus. Bedanya gimana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Iya, bedanya di gini ya. Bedanya kalau kita melihat Kristus, Kristus itu mengajarkan kasih, memaafkan. Dede. Semua Ngajarin ajaran kasih tentang Kristus kasih. itu kita berarti melihat Tuhan. Kalau kita melihat Bang Zuma, yang ada kita hanya membenci. Kayak ini, kayak yang penonton semua ini, penonton semua ini. Ini kalau penonton ini melihat Bang Zuma, membenci jadinya. Kalau kita melihat Tuhan, Udah harusnya kita lari mengajarkan kemana-mana kasih. dia. Udah mulai kepepet lari Orang-orang kemana-mana yang guys. melihat, yang menyalib Yesus melihat Yesus nggak? Melihat Kenapa dia benci? Yesus disalib. Kenapa dia benci? Ya itulah manusia kan memang manusia hina. Manusia berdosa, yang kita tuh hina. Tadi Kita adalah katanya manusia hina, melihat manusia berdosa. Yesus tidak melahirkan Kalau benci Yesus- tapi kasih. Kita Nah, yang benci. menyalib Yesus itu membenci Yesus atau tidak? Nah, muter-muter. Minum udah lagi habis satu tong aja guys. belum kita Itu satu tong, 1 galon itu habisnya. Maksudnya gimana? Ambil galon, ambil Gimana? galon, ambil Eh, galon. Ambil galon. Manusia bisa 1 membenci. galon dia habis. Minum terus. Habis bang, habis. Galon angkat. Gak punya galon bang. Ya udah. Lanjut. Manusia bisa membenci bang, kalau Tuhan dia bisa membenci. Kata siapa Tuhan tak bisa membenci? Tuhan itu sangat benci kepada orang Kristen. Lu. Nangis dia nangis. Tawa lagi. Kacau, ngeri. Baca ulangan 13. Baca ulangan 13. Baca kejadian 17 nomor 14. Baca keluaran 31 nomor 14. Tuhan perintahkan bunuh Kristen. Iya, betul. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah. Betul. Di ulangan itu. Ya, kan? Tuhan perintahkan bunuh kalian. Ngelamun dia. Iya itu di Kaget. Taurat. Kaget. Ya itu firman Tuhan kan Perjanjian lama. untuk Bani Israel. Iya. Giliran ketabok, itu di Taurat, tapi ditenteng Tauratnya orang ke gereja tiap minggu itu ngapain? Aksesoris doang. Diketekin doang.
Makanya Bang, kalau baca kita ingin memperdalami Alkitab, Jangan jangan aja. 1-2 ayat aja. Jangan ajarkan cari saya kesalahannya. anak muda. Jangan Kekurangan ajarkan aja. saya. Jangan ajarkan saya. Kenapa? Saya itu lebih paham kalau di Bible Taurat, dari Anda. Pendetanya aja Saya nggak yang paham Bible Bible. aja nggak jadi Kristen. Anda cuma modal imani saja jadi Kristen. Iya. Kan aneh. Kamu paham Bible, tapi kamu tidak melakukan kasih. Ya. Sama aja, tidak melakukan apa yang diisi di Alkitab. Mana ada? Dengarkan. Kata Yesus Percuma Matius 5. Matius 5 nomor 19 sampai kata Yesus. Barang siapa yang mengajarkan perintah-perintah yang ada melakukan segala perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Betul. Kerajaan surga. Itu kata Yesus. Salah satu kasih itu adalah mengajarkan orang lain untuk menekuni dengan setia apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan. Betul? Ya, betul. Nah, betul sekali. Sekarang ada perintahnya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka 3 ilahnya. Jangan ada apa? Artinya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, Kau Bapa, satu-satunya. satu-satunya Tuhan yang betul. Itu ajaran Yesus. Ya. Saya di sini mengajarkan Anda ajaran Yesus. Jangan Anda mengilahkan ilah lain. Itu kasih namanya. Tidak lain. Iya, itu kasih Bang, betul. Bagus. Nah terus Bagus, kenapa Bang. Anda Kalau mengatakan Abang- saya membenci? Salahnya karena Abang itu tidak paham sepenuhnya mengenal Alkitab. Sekarang jujur sama aku. Yesus, Ya. supaya kita selamat, menurut Yesus kita harus kenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut Yesus. Utusan. Menurut Yesus, dia sebagai utusan. Nah, udah, Nah, Ada di pintar. ucapannya. udah benar Nah, itu. terus kenapa Anda tuhankan? Iya. Pasti jawabannya. Kenapa Anda tuhankan? Nah, dia makanya Tuhan kan juga. pengen ku jelasin dari tadi Bang, Abang potong terus. Kenapa Anda butuh penjelasan? Ya kan katanya Abang kan nanya Kan nih udah- barusan nih, kenapa aku bisa sebut Yesus itu Tuhan? Kenapa kamu belum jelasin? Kenapa Anda tuhankan Dari tadi maksud aku saya? jelasin Abang potong terus. Kenapa Anda tuhankan? Iya. Iya Kan kan tadi tadi mau Anda- aku jelasin Bang, Abang potong terus Bang. Kan tadi sudah Anda jawab. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai rasul, utusan. Iya, sebagai utusan. Terus kenapa ada embel-embel Tuhan? Karena doktrin. Kenapa ada embel-embel Tuhan untuk Yesus? Kalau hidup kekal itu cukup mengenal dia sebagai rasul. Muter. Ya. Sekarang Abang gini aja deh. Masuk di akal nggak kalau manusia itu menebus dosa manusia? Manusia menebus dosa manusia. Nggak masuk akal. Enggak masuk akal. Iya. Tertulis di Nah ini teman-teman ya, doktrin lagi ujung-ujungnya ya. Mana ada sih seorang manusia menebus dosa manusia? Ini akal sehatnya di mana ya? Yang menebus dosa manusia itu hanyalah Tuhan. Tuhan yang menebus dosa manusia itu. Masa manusia ditebus dosa sama manusia? Nah ini dia ya, kita harus benar-benar mematahkan doktrin-doktrin yang benar-benar sangat melekat di mereka ya teman-teman ya. Nah Bang Juma angkat di sini tadi di tema ini, masa iya sih masuk logika nggak sih kalau Tuhan itu menciptakan Tuhan? Jadi ada Tuhan, ada 2 Tuhan dong ya. Satu Tuhan pencipta, satu Tuhan ciptaan. Menurut kalian masuk akal nggak guys? Kalau menurut saya emang nggak masuk akal dah ya. Di mana masuk akalnya coba ini? Kalau ajarannya kayak gini, kan bikin pusing juga, bikin pening juga kan ya guys. Aduh kacau ini orang nih. Dia memaksakan kalau Tuhannya ini adalah seorang manusia. Nah ketika tadi dijelaskan sama Bang Juma di ayat tadi Matius ya, Yesus itu utusan. Dia iyakan, dia aminkan kok Yesus itu emang utusan. Kata dia juga Yesus adalah utusan. Kenapa dituhankan sama mereka? Wallahu a'lam bishawab ya. Oke buat teman-teman, syukron jazakallahu khairan kasiran. Cuma segitu yang bisa saya tampilkan. Semoga ini menjadi ladang ilmu buat kalian semuanya ya. Terima kasih banyak sudah mendukung channel MBG ini. Mimbar
berdiskusi global. Jadi di sini tidak ada tendensius kebencian ataupun apalah itu namanya ya. Ini hanya diskusi, kita memaparkan ajaran kita masing-masing di sini ya. Jangan lupa bantu di like, comment, subscribe dan di share ya, biar channel MBG ini semakin berkembang ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.